Persamaan eksponensial. Hari ini kita akan mempelajari persamaan eksponensial. Sifat-sifatnya, kalau kita lihat, ini ada banyak banget. Ada yang A pangkat fx sama dengan A pangkat m, maka fx sama dengan m. Itu cara baca untuk yang pertama. Untuk yang B, C, D, E, dan F, kalian baca sendiri aja bisa. Yang penting, gimana sih intinya dari persamaan eksponensial ini? Yuk kita lihat bentuk yang pertama. Jika kita gunakan bahasa yang resmi, kalian pasti lumayan pusing untuk menyelesaikan persamaan eksponensial ini. Yang ingin saya jadikan catatan di sini kayak gini loh. Nah, ini ada bilangan A. Sini juga ada bilangan A. Jadi, di persamaan eksponensial bentuk ini, bilangan pokok atau basisnya harus sama. Itulah inti dari penyelesaian persamaan eksponensial. Kita ambil contoh satu di soal yang ini. Ada 4 pangkat X sama dengan 8. Ini contoh yang paling sederhana. Bentar ya, tak ganti warnanya. Kita coba yang bagian A. 4 pangkat X sama dengan 8. Dari sini aja kita bisa lihat kenapa orang nggak suka matematik. Contohnya apa, keterangannya apa, tapi soalnya kayak gimana itu beda. Sebenarnya nggak kayak gitu. Coba kita perhatikan. Syaratnya adalah bilangan pokoknya sama kan, tapi ini belum. Pasti ini bisa disamakan. Kita lihat pelan-pelan. Oh, ini 4. Ini 2 pangkat 2 kan. X-nya masih biarin di sana. Nah, 8 ini kan 2 kali 2 kali 2 kan. Itu jadinya 2 pangkat 3. Di bagian ini kita lihat ada sifat perkalian yang kita pelajarin di video sebelumnya. Ini jadinya 2 pangkat 2x dan ini jadinya 2 pangkat 3. Nah, kalau kalian otaknya santai, karena itu belajar matematik itu sebenarnya yang diperlukan santai. Nah, ini lihat sekarang. Ada angka 2 dan angka 2 kan? Ini artinya bilangan pokoknya sama. Bisalah kita menggunakan sifat dari persamaan eksponensial. Sehingga karena bilangan pokoknya udah sama, kita langsung aja lanjutkan ke langkah penyelesaian berikutnya. Yaitu, kita abaikan 2-nya. Ini akan jadi 2x sama dengan 3. Sehingga nilai x yang memenuhi adalah 3/2. Sesederhana itu. Ayo kita coba yang berikutnya. Tentu saja yang berikutnya bilangan pokoknya nggak sama. Kalau sama ya nggak ada tantangan dong. Nah, ini jadinya kita lihat ya. Ini ada 4x tambah 1. Ini sama dengan 0,25. Udah beda banget bahkan. Cuma di sini kita perlu pemikiran santai kita bahwa 0,25 itu seperapat. Kalau bahasa ibu-ibu belanja di warung, seperapat itu 1/4, ya kan? Jadi kalau otaknya buntu ya tulis saja 1/4 dulu. Setidaknya 0,25 itu 1/4 kan. Nah, ini akan berubah menjadi 4x tambah 1. Nah, 1/4 itu 4 pangkat min 1. Itu di sifat-sifat di video sebelumnya juga. Nah, kan sama kan bilangan pokoknya sekarang. Kalau udah sama, tinggal kita abaikan. Kita lihat yang atas aja. X tambah 1 sama dengan min 1. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah min 2. Itulah 2 contoh untuk persamaan eksponensial yang pertama. Contoh yang ketiga yang C, kalian coba sendiri aja. Pasti bisa kok, caranya sama. Ya, ini bentuk yang kedua ya. Nah, bentuk yang kedua itu kalau kita lihat tulisannya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nanti solusinya kalau bilangan pokoknya udah sama, tinggal lihat fungsi-fungsi yang ada di atasnya. Nah, seperti biasa, contohnya tidak akan semudah keterangan yang dibuat di catatan itu.
kita kerjain aja 119 itu kan bisa dirubah menjadi 3 pangkat 2 kan, jadinya 3 pangkat 2 X min 1 nya tetap. Ini sepertiga ini kalau kita pakai sifat-sifat eksponensial itu jadi 3 pangkat min 1, 4x min 1 nya tetap. Nah ini kan kena sifat lagi, jadi kerjain dulu ingetin sifatnya, kerjain dulu ingetin sifatnya, gitu aja pokoknya polanya ya. Nah ini kita kaliin kedua-duanya, ini juga kita kaliin kedua-duanya. Ini menjadi 3 pangkat 2x min 2, 3 pangkat min 4x plus 1. Nah karena pokoknya kayak tadi deh. Karena apa? Ya nih karena bilangan pokoknya sudah sama. Kok intinya gitu aja di persamaan. Gimana caranya kita biar bilangan pokoknya sama? Nah udah sama, ini kita abaikan bilangan pokoknya. Ini akan menjadi 2x min 2 sama dengan min 4x tambah 1. Ini akan menjadi 2x tambah 4x sama dengan 1 tambah 2. 6x akan menjadi 3 kan? X sama dengan 3/6. X akan sama dengan 1/2. Itu cara penyelesaian kalau kita mengubahnya menjadi bilangan pokoknya 3. Sini ada tayangan satu lagi kalau kita mengubah bilangan pokoknya menjadi 1/3. Oh ini jadi kehalang tulisannya, bentar. Nah kalau kita rubah bilangan pokoknya menjadi 1/3 boleh, lebih menantang, siapa tahu kalian kreatif. Jadinya bentuknya kayak gini. Nah itu contoh soalnya. Kalau kita cari contoh yang lain boleh, siapa tahu kalian pengen yang ya. Sekarang kita ke contoh soal ya. Masih di bentuk yang tadi, kita pakai angka nih 25 pangkat 2x min 1 sama dengan 0,2 pangkat 3x min 3. Nah ini sama kayak tadi. Kalau kita nggak santai, kita pasti melihat ini sebagai suatu hal yang berbeda. Jadi kita santai-santai aja. Contohnya ini 25 ini 5 pangkat 2 kan, berarti ini ada 5 pangkat 2, pangkatnya tetap 2x min 1. Nah 0,2, kalau otak kalian santai ini setengah. Kok setengah? Kuda 1/5. 1/5 di sini 3x min 3. Nah ingat ya, nanti dalam perkalian kayak ini bentuknya kurung, ini kalinya kedua-duanya. Nah kalau sudah kali kedua-duanya, ini akan jadi 5 pangkat 4x min 2. Oh ya, ini juga rubah 1/5. Kalau kita ingat sifat-sifat eksponensial di video sebelumnya, ini 5 pangkat min 1, 3x min 3. Nanti sama kayak yang di atas, kalinya ke dalam ya. Ini jadinya 5 pangkat 4x min 2 sama dengan 5 pangkat min 3x tambah 3. Kita pindah di sini ya kerjanya. Lagi-lagi karena apa nih? Bilangan pokok sudah sama, basisnya sudah sama-sama 5, bisa kita abaikan. Ini akan menjadi 4x min 2 sama dengan min 3x tambah 3. Mari kita sederhanakan menggunakan persamaan. Jadinya 4x ditambah 3x sama dengan 3 tambah 2.
Sehingga ini akan menjadi kok 3 lagi. Ini akan menjadi 4 tambah 3 itu adalah 7. Ini menjadi 7x sama dengan 5. Sehingga x adalah 5/7. Nah, himpunan penyelesaian dari atau nilai x yang memenuhi dari persamaan ini adalah 5/7. Udah gitu aja, intinya tetap sama, berpikiran santai. Berikutnya kita akan masuk ke persamaan eksponensial bentuk yang ketiga. Mari kita perhatikan dari catatan tulisan-tulisan resminya ini. Saya bilang resmi karena kadang-kadang ya yang resmi-resmi anak-anak tuh males baca. Perhatikan di sini ya, ada hal yang aneh dari bilangan pokoknya. Di bagian kiri bilangan pokoknya A, yang di sini aja deh. Di bilangan yang bagian kiri bilangan pokoknya A, yang bagian kanan bilangan pokoknya B. Sedangkan dari tadi kita minta biar bilangan pokoknya sama. Cuma ini tetap ada solusinya. Kenapa? Karena ternyata pangkatnya yang berbentuk fungsi yang sama. Dengan A dan B itu tidak sama dengan 1, maka solusinya adalah fx sama dengan 0. Kenapa? Why? Ini contohnya kayaknya masih terlalu susah buat kalian. Kita giniin dulu deh. Misal kita punya angka 5 pangkat tidak tahu. Dan di sini ada 7 pangkat tidak tahu. Karena kalian udah nyontek tadi di atas, otomatis kalau ini kita ganti angka 1 dan angka 1 kan udah beda nih ya Bambang. Beda kan ya? Beda berarti salah, 1 tidak memenuhi. Nah, berarti bukan itu. Ngapain tak hapus semuanya? Ulang. Ini nih ulang. 5, 7. Ya otomatis hanya 1 angka yang bisa membuat ruas kiri dan ruas kanan sama yang memenuhi persamaan ini, yaitu angka 0. Ya karena 5 pangkat 0 itu 1 dan 7 pangkat 0 itu juga 1, sehingga 0 merupakan solusi dari persamaan yang saya buat contohnya di sini. Dengan dasar itu keluarlah cara ini. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar matematik, rumus-rumus itu untuk memudahkan, kitanya aja yang mikirnya ribet. Kita langsung ambil contoh yang pertama ya. 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Di sini bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama. Ya udah, solusinya adalah 0 kan, tapi tidak mungkin kita tulis x-nya 0 di sini, tapi pangkatnya adalah 0. Nih saya tegaskan lagi, pangkatnya adalah 0. Berarti apa yang saya tulis? Yang saya tulis bukan x-nya 0, tapi pangkatnya adalah 0. Jadi di sini 2x min 6 lah yang sama dengan 0. Sehingga 2x-nya akan sama dengan 6. Nilai x-nya adalah 3. Jadi 3 adalah solusi dari persamaan yang A. Oke? Ya. Kita akan coba masuk ke persamaan yang B. Persamaan yang B, 5. Di sini x kuadrat min x min 2 sama dengan 7 x kuadrat min x min 2. Oh ya, sebelum lanjut kalian pasti ada yang bertanya, gimana kalau bilangan pokoknya beda, terus pangkatnya juga beda, ada solusi persamaannya? Kayaknya sih enggak, jangan nyusah-nyusahin diri sendiri ya. Pakai yang ada-ada aja. Yo nggak ada keng-kenang caranya. Kecuali kalau kalian ada nemuin yang baru, kasih tahu saya. Bisa tulis di kolom komentar. Nah, yang berikutnya ini bilangan pokoknya 5 dan 7. Pangkatnya sama. Berarti solusinya pangkatnya adalah 0. Kita ganti warna dulu.
Pangkatnya 0, sehingga di sini akan menjadi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Ini dia membentuk persamaan kuadrat namanya. Ya, jadi nggak bisa kita langsung pindah ruas kayak gitu, enggak. Ini namanya persamaan kuadrat bagi yang lupa. Kalau yang udah ingat, ini tinggal bikin kurung 2 kayak gini sama dengan 0. Ini isi x gitu biasanya sih cara buatnya. Ini jadinya x min 2, ini jadinya x tambah 1. Sehingga solusinya ada 2 ini. Kalau ini kan 1 doang solusinya. Yang ini 2 ada solusinya, yaitu x min 2 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat x sama dengan 2, dari yang sebelah kanan kita dapat x sama dengan min 1. Sehingga solusi persamaan dari soal yang B adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Itulah penyelesaian persamaan eksponensial bentuk yang ketiga. Oke, kita lanjut.